kembali lagi nih ke Pak Mahadum nih Pak, terkait dengan program filantropi Islam nih yang digagas juga oleh IDX Islamic nih Pak, khususnya terkait dengan zakat, kemudian juga infak saham gitu ya, atau sedekah saham. Nah, bagaimana harapan Bapak nih terkait dengan target dan rencana ke depannya terkait dengan output dari program ini Pak? Iya. Pertama kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa buat Hedan Putih Raid yang sangat kreatif dan menurut saya itu terobosan luar biasa ya. Mudah-mudahan diikuti teman-teman dari sekuritas lain ya yang di bursa sehingga semakin banyak peluang kebaikan bagi investor untuk bersedekah maupun berzakat saham. Saya ucapkan selamat di Hedan Putih Raid. Tadi juga ceritakan bagaimana gampang itu untuk menjadi customer-nya Hedan Putih Raid. Cukup datang ke websitenya, digital nggak perlu, fisik nggak perlu kan, itu menurut saya juga sangat memudahkan. Nah, sedikit sebelum saya jawab, kami memang ada survei ya bersama dengan teman-teman periset itu di kita digital itu sangat mendominasi. Hari ini di Basnas ini penerimaan digital per bulan ini hampir menyentuh angka 10 miliar. Itu hanya dari donasi yang mungkin dari individual yang belum kena zakat ini teman-teman Gen Z yang mungkin hanya 25.000, 50.000, 100.000, tetapi sebulan itu menyentuh angka nyari 10 miliar. Luar biasa. Artinya ini mengkonfirmasi dari survei-survei lembaga internasional bahwa masyarakat kita itu gemar bersedekah. Dan lagi-lagi tadi kita diskusi, survei dari kami ini 3 alasan besar kenapa orang bersedekah tadi memang sekolah kok nggak lulus, dosen pembimbingnya kondangan di topik, ya karena itu cepat lulus. Kedua nih sudah berteman dekat, nggak ada kejelasan. Nah, yang lain sudah pada menikah, kok belum menikah. Nah, ingin cepat menikah. Yang ketiga, udah ngelamar pekerjaan 10 lamaran kok belum ada yang dipanggil. Udah wawancara 11, belum ada yang pas. Akhirnya juga pengen cepat terima kerja. Itu 3 besarnya. Nah, kembali kepada zakat saham ini, di kami ini kan sifatnya partisipatori. Jadi penting kami sampaikan program di Basnas ini dirancang ada 2. Satu dirancang untuk para mustahik yang sifatnya adalah habis pakai. Jadi ada, kalau teman-teman tahu ada data statistik ya. Kita punya data statistik itu tier 1 sampai tier 10. Kalau ketemu orang yang berhak menerima zakat ada di tier 1 itu pendapatannya antara 0 sampai 1,4 per bulan ya. Itu ya harus dikasih program yang sifatnya konsumtif, habis pakai. Orang nggak punya kartu kesehatan, sakit, kok dikasih uang untuk berjualan ya, barang dagangannya dijual. Jadi ada program yang sifatnya konsumtif. Yang kedua kita sifatnya produktif. Ini ditujukan untuk mereka yang sudah ada di tier 3 sebenarnya nih. Mereka sudah untuk hidup tuh bisa. Punya penghasilan mungkin per bulan 2 juta. Kan bisa untuk makan. Tapi untuk menyekolahkan anak mungkin susah. Makanya Basnas memberikan program-program yang sifatnya produktif. Yang diharapkan setelah certain period, sekian tahun itu mereka betul-betul menjadi orang yang akhirnya tumbuh menjadi seorang pembayar zakat atau pembayar sedekah. Kami menyebutnya adalah moving out from mustahik menjadi musaki. Nah ini kebijakan kita adalah 50% dana dari zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan yang didapat Basnas itu 50% untuk program konsumtif, 50% untuk yang program produktif. Dan pertanyaannya programnya seperti apa? Ini yang kami sebut dengan partisipatori. Kita punya banyak gagasan, tapi kita juga membuka pintu kepada teman-teman yang berzakat ke kita, kayak Henan, untuk sama-sama berpikir nih. Ini kira-kira programnya pas apa? Kayak contoh, dengan Henan ini kita punya program untuk di teman-teman yang di daerah Bandung ya Bu ya, untuk perkebunan ya, itu produktif. Perkebunan teh kalau nggak salah ini. Kopi ya, itu contoh sebenarnya produktif. Kita bisa set up seperti itu. Jadi harapan dari kami adalah semakin banyak orang bersedekah dan berzakat saham itu, kami berharap nanti ke depan juga industri UKM kita itu ke depan juga melek pada pasar modal. Itu yang kami harapkan. Sehingga ini ada alignment antara yang diberikan oleh Basnas kepada UMKM dengan perkembangan dunia modal syariah. Kami pun banyak melakukan edukasi itu. Gitu. Jadi kami juga paham nih, ini teman-teman syariah perlu disupport. Ini teman-teman industri juga harus tahu, selain pembiayaan misalnya di sektor perbankan,
ada pembiayaan dari pasar modal. Yang kedua, kita juga memberikan edukasi pada teman-teman di UMKM, anak-anak muda ini. Kalau punya harta berlebih, selain membeli deposito, emas, ini ada instrumen lain. Dan hari ini anak-anak muda sudah sangat melek dengan namanya aplikasi-aplikasi pasar modal. Saya lihat di tim saya, bahkan di ponak-ponakan saya itu sangat ngerti itu tentang saham hari ini. Jadi ini kesempatan luar biasa untuk teman-teman di Henan untuk semakin jangan ragu untuk mengajak Basnas, bukan hanya untuk menyalurkan zakat sedekah investor, juga yuk sama-sama kita menyebarkan tentang pasar modal syariah ke komunitas manapun, termasuk ke desa-desa. Gitu. Baik, makasih Pak Madum tadi penjelasannya. Kemudian Ibu terkait dengan penyaluran nih. Tadi kan ada 20% dari net fee ya. Dari net fee dari setiap transaksi investor syariah nih ada dari net fee-nya 20% kemudian disalurkan ke Basnas. Ini penyalurannya kemana nih Bu? Jadi dari yang net fee 20%, dari sedekah saham, ini kita waktu awal itu kita ke zakat community development (ZCD). Nah pada saat itu kita salurkan ke perkebunan kopi, petani kopi ya kan, UMKM yang tadi Pak Mahdum sampaikan. Nah terus pada saat awal tahun kita berganti nih. Penyalurannya adalah ke Cendekia Basnas. Jadi kita persiapkan untuk Indonesia Emas kan. Untuk mahasiswa-mahasiswa beasiswa ke sana. Kemarin kita penyaluran di awal tahun di Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa kampus-kampus juga di sana dan kita salurkan ke sana. Karena kita berpikirnya kalau ke teman-teman mahasiswa selain untuk persiapan Indonesia Emas, teman-teman mahasiswa ini kan juga harus diedukasi untuk sekolah pasar modal syariah, pasar modal syariahnya seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya kita edukasi, kalau edukasi sekarang ini kan memang kan sasarannya adalah ke mahasiswa kan. Nah kita makanya merangkul untuk yang Cendekia Basnas ini penyalurannya seperti itu. Iya. Jadi jangan ragu lagi ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya juga tentunya untuk mulai berinvestasi dan juga sambil bersedekah tentunya nanti bersama dengan Henan Futirai dan juga dengan Badan Amil Zakat Nasional ya Basnas. Nggak kerasa Bapak Ibu, ternyata kita sudah di penghujung. Tapi boleh nggak sedikit saya memperkuat ini? Ya, biar, silakan. Biar menambahkan, biar teman-teman semua paham ya. Di Basnas ini penyalurannya itu tadi sampaikan ada yang 50% konsumtif, 50% adalah produktif. Di antara sekian banyak penyaluran kami membuat 8 prioritas hari ini. Satu yang tadi Ibu sebut itu adalah beasiswa Cendekia Basnas. Ini beasiswa banyak banget Basnas punya, silahkan di web kita nih. Dari mulai jenjang SD sampai perguruan tinggi. Ya, namanya beasiswa Cendekia Basnas. Yang kedua kita punya rumah layak huni. Jadi membantu masyarakat yang rumahnya kurang bagus, kemudian kita perbaiki. Yang ketiga punya santripreneur. Ini menyiapkan para santri bukan hanya pintar mengaji, tapi juga bisa untuk berkarya di masyarakat. Ini produk yang paling nyata tuh kita punya namanya Z Coffee. Nah, itu Z Coffee itu salah satunya santripreneur ya. Terus yang keempat ya, kita punya namanya adalah Z Chicken. Nah ini kalau teman-teman nanti tiba-tiba di pinggir jalan kok ada dorongan ada chickennya, Z itu punya Basnas. Yang selanjutnya ada namanya Z-Mart, itu toko-toko kelontong. Ini beberapa program yang selanjutnya ada namanya Basnas Tangga Bencana. Kemarin kita datang ke misalnya ke Tanah Datar, itu juga program andalan kita ya. Jadi kita ada sekitar 8 program yang menjadi program prioritas kita. Yang tadi beliau sampaikan juga ada namanya Zakat Community Development. Itu kita membantu sebuah desa sesuai dengan keahlian masyarakatnya apa, kita berdayakan supaya desanya itu mandiri karena dana zakat infak sedekah. Itu mungkin untuk melengkapi cerita hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bersama bahwa ada Basnas yang menjadi rumah kolaborator kebaikan untuk kita semuanya. Ya, baik. Makasih Bapak Ibu. Menarik sekali ya Sobat IDX Islamic. Jadi kita bisa berinvestasi tapi juga bisa sambil bersedekah gitu ya. Jadi bisa bermanfaat bagi orang banyak insya Allah. Barokah insya Allah dunia akhirat ya Pak ya Bu. Dan nggak kerasa ternyata waktu kita sudah
sudah habis nih Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol cukup seru ya terkait dengan berinvestasi sambil bersedekah dengan Henan Putri Rai Sekuritas dan juga dengan Badan Amil Zakat Nasional ya, Basnas. Sahabat IDX Islamic ya, jangan lupa untuk mulai berinvestasi ya sambil bersedekah di Henan Putri Rai Sekuritas tentunya, dan juga jangan lupa registrasi IDX Mobile ya, biar investasimu juga makin mudah tentunya. Demikian podcast kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di episode podcast kita berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.